Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arwatul Bariki dengan NIM H1A11914143. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak kota. Pajak kota adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kota atau pemerintah lokal kepada penduduk atas entitas bisnis yang beroperasi di wilayah kota. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah daerah atau kota untuk mendanai berbagai macam program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Pajak kota berfungsi untuk mendanai berbagai program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah kota, seperti pemeliharaan jalan, sistem air, minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, polisi, pendidikan lokal, berbagai layanan publik, dan untuk memenuhi kebutuhan anggaran mereka dalam memberikan layanan dan infrastruktur lokal kepada penduduk dan pengusaha di wilayah tersebut. Jenis pajak yang pertama adalah pajak properti. Pajak properti adalah sebuah pajak yang diambil dari nilai properti, biasanya dikenakan pada lahan atau bangunan. Yang kedua adalah pajak penjualan, sales tax. Pajak penjualan adalah pajak konsumsi yang dikenakan oleh pemerintah atas penjualan barang dan jasa. Yang ketiga adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak ini biasanya diambil dari kendaraan para pengguna kendaraan bermotor. Yang keempat adalah pajak hiburan. Pajak ini biasanya diambil dari tempat-tempat hiburan yang ada di sebuah kota. Pajak perhotelan juga diambil dari hotel-hotel. Pajak lisensi usaha biasanya diambil dari pada saat seseorang ingin membuat usaha. Pajak restoran yang diambil dari restoran-restoran yang ada di kota. Pajak air dan limbah biasanya diambil dari perusahaan-perusahaan yang mengolah limbah tertentu. Pajak peralatan komunikasi, dan yang terakhir adalah pajak parkir. Cara pemungutan pajak kota dapat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi beberapa langkah umum yang terlibat dalam proses ini meliputi: yang pertama adalah mengidentifikasi objek, yang kedua menentukan tarif pajak, yang ketiga pendaftaran pajak, yang keempat pengiriman pemberitahuan pajak, yang kelima pembayaran pajak, keenam pelaporan dan pemantauan keuangan, dan yang terakhir pengawasan dan audit. Contoh dan jumlah pajak kota. Yang pertama adalah pajak hotel. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayar kepada hotel, dan masa pajak hotel adalah biasanya 1 bulan. Yang kedua adalah pajak restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan sebuah restoran yang dinikmati. Pajak hiburan. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0% sampai 35%, tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Yang keempat, pajak reklame. Tarif untuk pajak ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Yang kelima, pajak penerangan jalan.
tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. Yang keenam, pajak mineral bukan logam dan bebatuan. Tarif untuk pajak ini sebesar 25%. Tarif untuk bebatuan sebesar 20%. Yang ketujuh, tarif parkir. Baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan, tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. Pajak air tanah. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besaran tarif pajak air tanah ini adalah 20%. Yang kesembilan, pajak sarang burung walet. Merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang walet. Tarif pajak sarang burung walet ini sebesar 10%. Yang ke-10, pajak bumi, bangunan perkotaan dan pedesaan. Astrid Budiarto menerangkan dalam buku pedomannya yang praktis membayar pajak, dasar penghitungan PBB adalah perkalian dari 0,5% dengan nilai jumlah kena pajak atau NJKP yang diperoleh dari 20% NJOP atau nilai jual objek pajak. Yang terakhir, pajak perolehan atas tanah dan atau bangunan. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh oleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Jadi kesimpulannya adalah pajak kota memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keuangan daerah dan mengatur ekonomi kota. Pajak ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah kota, tetapi juga merupakan alat pengendali konsumsi, insentif investasi, dan alat untuk mengendalikan pertumbuhan kota. Implikasi pajak kota mencakup peningkatan pendapatan bagi pemerintah daerah, peningkatan kualitas layanan publik, dampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta dampak sosial terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah gambaran dari realisasi penerimaan pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia menurut jenis penerimaan rincian dari tahun 2021 dan 2022. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.